datang semua dari IPCC Indo dan juga IPCC Summit, saudara. Firman Tuhan berkatakan, saudara, kasih dan rahmat Tuhan baru setiap pagi bagi kita, saudara. Mari saudara, saat ini kita siap, saudara. Kita sambut Raja dari segala Raja. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara, di rumah-rumah kita. Dia akan melawar, saudara. Dia akan menyembuhkan, saudara. Dia akan membekal, saudara. Dia akan memberikan, saudara, segala sesuatu karena dia mampu, saudara. Dia sanggup. Namanya Yesus, saudara. Apakah semua saudara siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari, saudara? Pagi hari ini kita akan diberkati dengan live performance, saudara, yang akan dipimpin oleh Jerry dan juga Venny. Mari kita sambut mereka untuk masa seterusnya. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau deklarasi bersama Tuhan kita kekuatan. Amin. Lord, we want to worship you, Lord. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kita kekuatan dan gunung batu kita. Amin. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu kami Tuhan dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sing it. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Sekali lagi IPCC katakan, aku mau selalu bersyukur. Amin. Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kita mau terus memuji Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, yes, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes Lord, dagu menopang dalam-Mu Tuhan. Hey, yeah. Kita mau terus bersukacita karena di tengah-tengah kesesakan kita ada Allah yang dahsyat. Amin. We wanna praise your name, Lord. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Come on, Ibu Susi, katakan firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yeah. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, aku kan terbang tinggi di awan, yeah, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, dan ku menopang. Aku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Yes, Lord. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Come on, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Yeah, yeah, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah, praises your name, Lord. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Di mana saja kami berada pada saat ini Tuhan, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Walaupun kami tidak bersama secara fisikal Tuhan, walaupun pergerakan kami sentiasa diterhadkan, namun pergerakan Roh Kudus Tuhan tidak pernah dihadkan. Pergerakan-Mu sentiasa mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, Engkau yang bersama dengan kami. Kami mau terus angkat pujian penyembahan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord, mari kita terus sembah Dia. Sembah
Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. We wanna worship You, Lord. Yes, Lord, Kau yang layak disembah. Sembah Dia, sembah Dia.
Engkau Allah Immanuel. Kau besertaku, Apa juga bebanmu? Kau bersamaku. Apa juga bebanmu, serahkan kepada Tuhan. Oh, setiap musim ku ingat Kau bersamaku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Ku tak takut. Selamanya Kau bersama kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Segala jiwaku, ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadirmu yang termulia, hanya Kau Yesus. Oh, ku datang serahkan segala jiwaku, yes Lord. Ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadirmu yang termulia, hanya Kau Yesus. Hanya hadiratmu, hanya hadiratmu memelukku, rasaku aman. Hanya kasih-Mu ku terima, seluruh jiwaku mampu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Oh Yesus, suaramu. Hanya hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Hanya kasih-Mu ku terima, seluruh jiwaku mampu. Hadirat-Mu memelukku, rasaku aman. Oh Yesus, suaramu. Suaramu, suaramu, kami mau sembah Engkau Tuhan, mendengar suaramu Tuhan. Ku datang serahkan segala jiwaku. Ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadirmu yang termulia, hanya Kau Yesus. Dengan segenap hati kita, Ku datang serahkan segala jiwaku. Ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadirmu yang termulia, hanya Kau Yesus. Yang terakhir katakan bersama, ku datang serahkan segala jiwaku. Ku rela pulang ke pangkalanmu. Ku sembah hadirmu yang termulia, hanya Kau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan.
IPCC, di mana saja saudara kita saat ini, di rumah kita, di kamar kita saudara. Mari saudara kita arahkan tangan kita ke surga, ke kanan atau ke kiri saudara, ke arah tingkap saudara. Kita mau berdoa untuk Malaysia pada pagi hari ini saudara. Kita mau bawa angkat Malaysia di kehadapan Allah kita, Yesus yang luar biasa, karena Dia yang sanggup memberikan kelepasan saudara. Walaupun kita di tengah pandemik, Tuhan kita tidak pernah berubah saudara. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Yesuslah Allah saudara. Oh, biar Engkau Tuhan semakin bertambah Bapa, dan kami semakin berkurangan. Kami mau angkat tangan Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau Yesus, yang sanggup memberikan kelepasan ke atas Malaysia. Apa yang telah terjadi rosak Tuhan dalam politik, dalam ekonomi, dalam sistem sosial, dalam sistem kesehatan, Kau yang sanggup memberikan kelepasan Tuhan. Kami deklarasikan Bapa, Kau ambil alih. Yesus, Kau ambil alih. Kau memberikan penerobosan Tuhan. Oh, pelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Allah bangkit, terseraklah musuh-musuhnya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau sanggup memberikan kelepasan di masa kesesakan. Kaulah satu-satunya harapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus, Kau ambil alih. Kau pulihkan Malaysia, Kau pulihkan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup, Kau layak Tuhan menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan, amin. Shalom IPCC. Shalom. Haleluya. Yes Jerry, bagaimana Jerry? Jadi sebenarnya kita sangat-sangat gembira Pastor. Ya. Ada beberapa walaupun masih terhad, ada Ya. beberapa teman-teman kita yang boleh melayani di tempat ini. Tetapi Amin. untuk jemaat yang sudah lama kita tidak berjumpa Pastor, Ya. kita ingin menyambut kedatangan mereka pada hari ini ya Pastor. Amin. Di mana saja Anda berada. Jadi kalau Anda berada di rumah, mungkin ada yang di tempat kerja, di kampus atau di mana saja, kami ingin mengalu-alukan kehadiran Anda bersama dengan kami, terutamanya untuk teman-teman yang pertama sekali Benar. menyertai kebaktian kita pada hari ini ya Pastor. Benar tuh Jerry. Bagi saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah kami, saudara merupakan tetamu yang terhormat. Saudara boleh lihat QR code kita sekarang, saudara boleh scan QR code, dan di situ kami akan bertemu dengan saudara dan kami akan lebih mengenal saudara ya. Jangan malu-malu. Mari kita scan QR code-nya sekarang saudara ya. Thank you saudara, Tuhan berkati. Baik Jerry, apa pengumuman yang ada ya minggu ini? Ya, untuk pengumuman pertama Pastor, walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, namun kita masih boleh berjumpa secara virtual ya Amin, Pastor. betul Yaitu tu, Jerry. kita ada doa Zoom selepas ibadah online setiap Ahad, selepas kebaktian Ahad kita pada jam 10.15 sehingga 10.45 pagi. Selama setengah jam kita akan berjumpa secara Zoom. Jadi kepada anda yang mempunyai bahan-bahan doa, jangan risau kerana anda boleh menyertai kami secara Zoom. Anda boleh saksikan link kepada meeting Zoom kita, ID dan juga password yang tertera di skrin anda sekarang, dan anda boleh mengambil gambar dan mengambil detailsnya, dan sampai jumpa selepas kebaktian pagi ini. Benar tuh sekali Jerry. Bagi anda yang memerlukan doa saudara, jangan malu-malu saudara. Para pastor dan penatua menanti dan menunggu Betul. anda selepas ibadah ya. Baik, puji Tuhan. Saudara, masih lagi dalam hal doa saudara. Ini sudah bulan Agustus saudara. Seperti yang sudah kita berikan pengumuman, seluruh Malaysia bersama dengan naungan NECF, semua gereja-gereja saudara akan bersatu, Wow. berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Saudara, angka 40 itu Wow. saudara ada maksudnya saudara. Yesus juga berdoa dan berpuasa 40 hari saudara. Jadi Amazing. mari semua Wow. jemaat Allah IPCC, saya galakkan daripada Indok, Summit, semua saudara kita ambil bahagian saudara dalam doa dan puasa ini saudara. Saya percaya ada sesuatu yang pasti luar biasa akan terjadi ke atas Malaysia saudara. Amin. Saat umat Tuhan merendahkan diri mencari wajah Tuhan, Tuhan akan bukakan surganya dan menyatakan kuasanya saudara. Jadi saudara, kita ada waktu-waktu doa tersendiri pada waktu ini saudara, selama 40 hari. Pada hari Selasa dan Kamis kita ada jam-jam doa dalam Zoom tepat jam 6.30 pagi ya. Dan juga pada hari Rabu malam
kita ada doa juga sebelah malam jam 8.30 saudara. Saudara boleh lihat sekarang di screen Anda QR semuanya tertera saudara, Zoom ID dan juga passwordnya semua ada. Mari saudara kita ambil perhatian. Kita sebagai gereja, ayo datang bersama-sama saudara. Kita perlu berdoa untuk Malaysia saudara. Malaysia perlukan doa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Itu dia. Puji Tuhan. Dan dalam keadaan pandemik ini juga Pastor, Ya. kita masih berpegang kepada tema gereja kita bersekutu dan bertumbuh. Bukan Amin. saja kita bersekutu dan bertumbuh dalam doa, tetapi juga untuk perayaan-perayaan untuk Indonesia Raya. Wow. Merah putih teruslah kau berkibar. Amin. Jadi kepada rakan-rakan, teman-teman kita, ahli keluarga Ya. yang sekarang berada di Malaysia khususnya, walaupun Amin. Anda berada di perantauan, jangan risau. EPCC kita akan mengadakan Malam Kemerdekaan Indonesia bersama-sama pada 15 Agustus. Itu dia. Amin. 15 Agustus 2021 pada hari Ahad malam atau hari Minggu malam ya. Hari Ya. Minggu malam kita akan bersama-sama pada jam 8 malam. Anda boleh saksikan Zoom meeting ID yang tertera di screen Anda sekarang. Tetapi kalau Anda ada sebarang permasalahan, jangan risau. Sering Anda boleh datang berjumpa dengan Benar ataupun itu. call para pastor kita seperti Pastor RC dan Ya. sebagainya. Itu dia. Jadi itu saja pengumuman kita pada hari ini Pastor. Benar. Jerry. Seterusnya kita ingin mempersilahkan pastor yang paling handsome di Malaysia, iaitu senior pastor kita, Pastor Pastor Sam. Silakan. Wah, selepas ini saya harus belanja Jerry lah. Makan siang, makan tengah hari. Haleluya. Shalom semua saudara, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ada tim worship yang bersama dengan kita di tempat ini untuk memberkati kita. Bolehkah saudara kita ucapkan terima kasih kepada tim yang datang melayani kita semua hari ini. Juga ada gabungan dari bahasa Inggris, ya, thank you. Dan juga BM bergabung. Dan juga terima kasih untuk Jerry dan Benny yang memimpin kita hari ini. Bersemangat betul kepimpinan mereka. Wow. Kita sudah lama rindu ya, ada orang yang memimpin secara live di sini. Dan hari ini puji Tuhan Jerry dan Benny mengangkat pujian dalam satu level yang sangat luar biasa. Amin. Nanti bila saudara semua kembali ke sini pasti lagi dahsyat lagi. Kalau setuju ada amin. Amin saudara. Sebelum kita mengambil persembahan kita, ingin saya mengingatkan kita semua bahwa kita sering dalam musim pandemik ini tidak mau membenarkan kemampuan, kuasa dan juga pekerjaan Tuhan dibatasi. Dalam bahasa Inggris saya sebut, just because we have a lockdown, let's not lock God outside. Ya saudara, karena ini adalah musim pandemik, jangan kita membatasi dan mengkotak-katikkan kemampuan Tuhan. Sebab itu bulan September ini saudara, kita ada satu KKR yang kita akan buat, KKR bersama dengan Pastor Andy Anye. Ya, tanggal 11 dan 12 hari bulan September, Pastor Andy Anye akan melayani kita semua saudara. Apa yang terjadi pada tanggal 11, satu hari Sabtu malam, Pastor Andy akan mendoakan bagi orang-orang sakit. Saudara, undang teman-teman saudara yang sakit, apa saja penyakit itu, kanser saudaraku, diabetik saudara, kalau darah tinggi, saudaraku kalau ginjalnya rosak, kita akan berdoa dan kita akan melihat campur tangan Tuhan. Kalaupun dalam Zoom itu tak ada satu pun yang boleh membatasi Tuhan. Jadi saudara berdoalah dan percayalah dalam musim ini Allah akan bekerja dan Pastor Andy akan melayani kita semua. Dan kemudian hari seterusnya yaitu hari Minggu, Pastor Andy terus akan melayani kita dalam ibadah kita yang biasa pada hari Minggu. Oke saudara, jangan lupa ini adalah yang special yang kita akan adakan. Saudara, mari kita siap untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih atas pemberian saudara bagi help COVID, pemberian help COVID. Ada banyak permintaan saudara, ada banyak permintaan. Puji Tuhan, dana yang kita kumpul untuk pastor-pastor, lebih kurang 27 pastor yang kita beri sumbangan allowance setiap bulan untuk 3 bulan ini. Sehingga pandemik ini saudaraku dipulihkan sedikit supaya gereja bisa dibuka dan jemaat bisa kembali dan bisa membantu pastor mereka. Kita sedang berusaha. Puji Tuhan, apa yang kita doakan lebih dari 35.000 semuanya telah pun dilunaskan. Haleluya, puji Tuhan.
Nah saudara, ada permintaan lain dari hospital, dari kerajaan negeri untuk membantu terus dalam beberapa hal. Dan kalau saudara memberi kepada help COVID, ya dipersilakan saudara masih boleh memberi. Kalau saudara memberi kepada perpuluhan, persembahan, ataupun pemberian misi, ya dipersilakan saudara juga boleh memberi. Ada 3 cara yang selalu kita tunjukkan, yaitu 1 melalui cek, ataupun kedua melalui online, atau ATM. Saudara boleh menggunakan account bank yang ditunjukkan di dalam slide ini saudara. Dan yang ketiga adalah caranya, yaitu melalui Touch and Go e-wallet yang saudara boleh memberi. Terima kasih untuk semua pemberian saudara. Dan pasti apa yang telah saudara tabur itu sudah menjadi kesegaran dan juga menjadi berkat. Begitu banyak keluarga diberkati. Minggu ini juga kita memberkati hospital besar Pulau Pinang dengan 100 kotak ceria saudara. Mungkin videonya kita akan tunjuk minggu depan. Saudara boleh melihat EPCC memberkati dan hampir lebih 100 keluarga diberkati di sekitar kawasan gereja kita juga. Puji Tuhan untuk semua ini dimampukan oleh saudara dan pemberian saudara. Ayo kita berdoa bersama-sama dan selepas itu kita akan memberi. Haleluya. Bapak terima kasih karena setiap minggu kami melihat kemurahan hati jemaat Tuhan memberi. Dan kami bersyukur Tuhan memungkinkan kami menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pemberian yang diberikan pada waktu ini. Biar apa saja saluran yang kami pilih untuk memberi. Tuhan berkati semua pemberian ini. Biar nama Tuhan dan kerajaan Tuhan dimulia dan diagungkan. Karena Tuhan begitu berkenan dengan pemberian ini semua. Kami memberi bukan karena kami harus, kami mesti. Tapi kami sanggup dan kami mau. Karena inilah anugerah penyembahan kami yang kami mau berikan kepada Tuhan kami. Bapa berkati semuanya dan berkati jemaat Tuhan yang memberi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you saudara untuk pemberiannya. Ya, puji Tuhan, saudara, minggu ini adalah minggu KKR buat kebaktian bahasa Inggris. Nah, seperti yang saya umumkan, bulan September dan kemudian juga bulan November, kebaktian bahasa akan buat minggu KKR-nya. Jadi sempena minggu KKR bahasa Inggris, kita berkesempatan untuk mendengar khotbah daripada penceramah yang diundang khusus bagi kebaktian bahasa Inggris. Beliau juga sanggup melayani kebaktian bahasa kita. Dan puji Tuhan, Pastor Benedict Rajen adalah seorang hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Lebih kurang 2 tahun yang lalu beliau melayani di sini. Dan pada waktu itu saya di US. Kemudian saya diundang ke gerejanya. Waktu itu saya tidak ketemu dengan beliau karena beliau melayani di tempat lain. Jadi kami sering, saudaraku, tidak ketemu dengan satu sama lain. Tapi kali ini puji Tuhan, kami ketemu tetapi melalui saluran online saja. Tapi puji Tuhan, semalam beliau melayani di KKR bahasa Inggris. Dan hari ini beliau melayani kita di dalam kebaktian hari Minggu kita semua. Saya bacakan kepada saudara sedikit pengenalan bagi yang belum mengenal Pastor Benedict Rajen. Ini adalah pengenalan tentang Pastor Rajen. Pendeta Benedict Rajen adalah penjaga ataupun senior gereja City Calvary, Johor Bahru, Malaysia. Dia telah melayani Tuhan dalam pelayanan sepenuh masa selama lebih dari 3 dekad sekarang. Dan beliau sangat-sangat bergairah untuk mengkhotbahkan Yesus Kristus dan juga menjalankan pelayanan setiap hari untuk menjangkau orang yang terhilang dengan apa saja harga yang terlibat di dalam pelayanan beliau itu.
Ya, salah satu daripada kerinduan hati gereja City Calvary adalah gereja tanpa tembok. Ya, ini adalah pelayanan gereja Calvary, saudara. Saya pernah melayani di sana 2 kali. Dan pelayanan mereka khusus bagi orang-orang yang di komunitas yang miskin, bagi mereka yang dalam kecanduan narkoba ataupun yang dalam mereka yang terjerat dengan ketagihan dada dan apa saja, saudaraku, kecanduan-kecanduan lain seperti kemabukan arak, saudaraku, yang berjudi, apa saja yang kita lihat ada kecanduan. Mereka adalah gereja yang sanggup menjangkau mereka. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan telah meletakkan satu beban di dalam hati Pastor Rajan. Dengan taat telah menubuhkan sebuah organisasi pelayanan sosial yang dikenali sebagai Pusat Kebajikan Calvary Johor, yang bertujuan adalah untuk membolehkan yang tidak berupaya untuk menjadi berupaya, saudara. Dan Pastor Rajan sangat percaya dengan bahwa kehidupan doa pribadi adalah yang paling penting untuk menjalani sebuah kehidupan Kristen yang diperkasakan oleh Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Pastor Benedict Rajan ada bersama dengan kita dalam saluran online ini. Mari saudara, kita tepuk tangan dan sambut Pastor Benedict Rajan untuk membawa firman Tuhan buat kita. Shalom, Gereja Bahasa Malaysia yang menghadiri EPCC. Pastor Sam, terima kasih atas peluang ini supaya saya boleh khutbah dalam bahasa Malaysia. Okay? Dan juga Pastor Alex Chong, kamu adalah seorang yang senantiasa bersukacita. Amin. Sebelum saya khutbah, saya ingin serahkan, release kata-kata nubuatan, a prophetic word atas EPCC. Okay? Mari kita lihat yang ini terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4. Satu musim kebangkitan Roh Kudus, satu musim restoration, satu musim restitution, dan satu musim acceleration, percepatan Tuhan. Inilah kata-katanya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurah rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Luar biasa ya. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Okay? Ini adalah khusus untuk gereja pada bulan-bulan ataupun tahun ini. Now, Tuhan memberikan saya kata-kata nubuat untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di gereja, pastor-pastor yang ada ya. Ini kita boleh baca dari Ibrani pasal 1 dan ayat 7. Dan berbunyi begini, tentang malaikat-malaikat, Allah berfirman demikian, Allah menjadi malaikat-malaikatnya angin ataupun roh, dan hamba-hambanya nyala api ataupun bernyala-nyala api. Dalam bahasa English, the ministers of flame. Sebelum saya khotbah saya ingin berdoa untuk saudari dan saudari yang menghadir kebaktian ini. Mari secara online. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, yang kita menghargai, hanya Kau yang layak untuk dipuja Tuhan. Kita serahkan setiap umat, anak-anak Kamu yang dengar firman ini Tuhan. Saya berdoa supaya satu kebangkitan rohani
akan bermula dalam kehidupan mereka. Dan roh mereka bernyala-nyala api Tuhan. Dan mereka akan melayani secara luar biasa Tuhan. Jikalau ada keperluan Tuhan, orang yang sakit akan disembuh Tuhan. Orang yang perlu satu terobosan akan menerima terobosan. Orang yang perlu satu pembebasan, mereka akan menerima satu pembebasan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sudah capek Tuhan, kamu akan bernyala-nyala api dalam roh mereka, supaya mereka akan ada satu hadirat yang luar biasa dari kamu Tuhan. Istirahat yang luar biasa dari kamu Tuhan. Jamakan Tuhan, saya berdoa. Roh Kudus, kamu akan bekerja di antara kita. Dengan urapan baru Tuhan. Dengan minyak baru Tuhan. Satu sungai Tuhan akan mengalir di antara kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Semua orang kata amin. Pada pagi hari ini kita bersedar bahwa kita adalah dalam pandemik ini. Tapi jangan kamu keliru ataupun khawatir dan takut. Sebab kita dilindungi oleh kuasa darah Tuhan. Berdasar atas Wahyu pasal 12 dan ayat 11. Jangan kamu khawatir, jangan kamu putus asa. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan yang utama, the text for hari ini. Ya. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini akan jadi satu firman yang utama untuk khotbah saya pada hari ini. Paulus mengatakan di sini dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa-apapun. Ya, dalam segala hal kamu jangan khawatir. Tetapi bukan kereta api ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kecil atau besar, kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Jangan permintaan kamu dan permohonan kamu ataupun doa syafaat kamu jangan tanpa mengucap syukur ya. Dan kalau kamu ikut nih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Okay? Mengucap syukur dalam doa kamu, permintaan kamu, doa syafaat kamu, supaya kamu jangan berkhawatir. Ya? Now, tajuk khotbah saya pada pagi hari ini atau petang pun, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ini adalah satu message atau berita Tuhan bicara dalam hati saya apabila saya berdoa untuk kebaktian ini. Mazmur 104 mengatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbang. Bentuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah, 2 kali perkataan bersyukur disebutkan di sini. Ini adalah penting. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Amin. Kalau ada sebutan 2 kali dalam firman, mananya itu adalah penting untuk kita pada hari ini. Tujuan khotbah saya, okay? Tujuan kamu tidak boleh ada sesuatu kebangkitan rohani tanpa mengucap syukur. Okay? Kalau kamu tidak mempunyai sikap mengucap syukur dalam segala hal, kamu tidak akan
ada satu kebangkitan rohani. Ya, mari kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 22. Ya, langkah pertama apabila kita jadi dingin dalam roh kita, langkah pertama apabila kita mau mengundur dari Tuhan dalam hati adalah sikap tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. In other words, dalam bahasa English, taking God for granted. Okay? Mari kita lihat Roma pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka sudah mengenal Tuhan Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Ada banyak orang di gereja ambil Tuhan for granted. For granted. Mereka tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, dengan sini, apabila kamu tidak memuliakan Tuhan dalam segala hal, apabila kamu tidak mengucap syukur kepada Tuhan, inilah kesannya. Inilah akibatnya. This is the result. Sebaliknya, fikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran mereka jadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kamu akan hilang. You will lose your spiritual sightedness. Kamu akan hilang pandangan secara rohani. Ya, dan ini kata mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Akhirnya orang yang tidak berbijaksana muliakan nama Tuhan, orang yang tidak tidak pandai mengucap syukur kepada Tuhan, akhirnya mereka jadi bodoh. Okay? Pada pagi hari ini, dalam kebaktian ini ataupun pada sore ini, saya ingin kongsi kepada kamu 3 kepentingan mengucap syukur dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Saya sudah kata tadi, kalau kita tidak mempunyai sikap mengucap syukur kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami satu kebangkitan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus adalah Roh Kudus yang penuh dengan sikap mengucap syukur. Ya, 3 kepentingan. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan adalah perintah dari firman Tuhan. Saya sebut, mengucap syukur kepada Tuhan bukan satu pilihan kamu. Bukan kamu ikut perasaan kamu atau pikiran kamu, tetapi mengucap syukur dalam segala hal, walaupun sulit, walaupun khawatir, walaupun susah, keadaan tidak memuaskan. Dalam keseluruhan kita harus mengucap syukur, sebab itu adalah perintah Tuhan melalui firman Dia. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17. Mengucap syukur bukan pilihan. You don't choose. Ini bukan pilihan, tapi itu adalah perintah. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2, apabila kita jalan dalam jalanan taat kepada Tuhan, kamu akan ada berkat Tuhan yang akan berlimpah dan limpah dalam kehidupan kamu. Ya, dalam bahasa English, if you major in the commandments of God, the blessings of God will inevitably abound in your life. Oke, mari kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan kerana
untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ini bukan satu suggestion. Ini bukan satu cadangan. Ini bukan satu pilihan. Tapi ini adalah perintah dalam bahasa English. Be thankful. Dan ayat 17 mengatakan bagaimana kita harus ikut perintah atau taat kepada perintah ini. Ayat 17 mengatakan dalam segala sesuatu yang baik dan buruk, yang sempurna dan yang tak sempurna, yang memuaskan, yang tak memuaskan, dalam sakit, dalam sukacita. Dengar sini ya, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu. Biasanya kita suka bersungut-sungut, tetapi dalam perkataan, ataupun perbuatan, whether in words or deeds, lakukanlah semua itu dalam Tuhan, nama Yesus, sambil mengucap syukur, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Beginilah kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Seperti apa yang Daud katakan, saya akan masuk dalam gerbang Dia mengucap syukur dan pelantaran Dia dengan puji-pujian. Saya berfikir begini, inilah pendapat saya, kita tidak boleh masuk dalam hadirat Tuhan tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan amin. Biar saya beri satu contoh ya. Ini contoh adalah dari perjanjian lama. Orang-orang Yahudi dari tanah Mesir, Tuhan melepaskan mereka. Dan mereka melalui padang gurun, mereka menuju ke tanah yang Tuhan sudah siap. Mengikut Keluaran pasal 2 ayat 8. Tanah yang baik, tanah yang luas, tanah yang ada madu, honey. Tetapi waktu mereka dalam transisi di padang gurun, mereka sudah salah besar. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mengucap syukur. Walaupun mereka lihat kuasa Tuhan. Walaupun mereka lihat Tuhan membawakan air dari batu bata. Mereka lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka baru-baru ini telah dilepaskan dari apa itu? Dari tekanan orang-orang Mesir. Walaupun mereka lihat kebaikan Tuhan. Tapi mereka memang kurang belajar. Bukan kurang ajar, kurang belajar. Mereka tidak mengucap syukur. Dengar sini ya. Mereka hanya dalam padang gurun itu, mengikut firman Tuhan, 42 hari. Hanya 42 hari. Lepas itu mereka akan masuk dalam tanah yang perjanjian itu. Tetapi dalam 40 hari ini, mereka bersungut-sungut. Mereka bawakan kita di padang gurun ini sebab tidak ada kubur di tanah Mesir. Kita mati di sini dan mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. 42 hari jadi 40 tahun mereka berputar-putar dalam padang gurun itu. Sampai semua orang sudah mati. Hanya dalam generasi yang pertama, hanya Joshua dan Caleb tinggal. Lain semua sudah mati. Kerana mulut, badan sudah rosak dan mati. Inilah contohnya. Kebanyakan orang Kristen
tidak ada satu terobosan sebab mereka selalu bersungut-sungut. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak lepaskan saya? Kenapa Tuhan tidak beri keperluan saya? Mereka komplain bersungut-sungut. Apabila kita menukar, berubah, mengucap syukur kepada Tuhan, kamu akan ada satu pembebasan yang luar biasa. Amin. Kepentingan yang kedua, orang yang bersungut-sungut. Ya. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14 mengatakan begini, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Banyak orang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Walaupun keadaan kamu sulit, walaupun keadaan kamu khawatir, walaupun kamu tidak ada satu terobosan, kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah perintah. Apabila kamu taat kepada perintah Tuhan, Tuhan akan berlimpah-limpah dengan berkat Dia dalam kehidupan kamu. Semua orang katakan amin, amin. Yang kedua, saya hanya ada 10 menit lagi. Yang kedua, kenapalah mengucap syukur dalam kehidupan kita penting? Mengucap syukur adalah sikap, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu. Dalam kehidupan kamu. Dalam hidup kamu. Itu adalah, apa itu? Kehendak Tuhan. God's will. God's will. Dengar sini. Kalau kamu tidak pandai melalui kehendak Tuhan, kamu tidak akan melihat rancangan Tuhan. Oke? Jalan raya kepada jalan raya kamu mau sampai ke rancangan Tuhan adalah kehendak Tuhan. Roma pasal 2, Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12 mengatakan, rancangan Tuhan adalah satu rancangan yang penuh dengan harapan. Dan Roma pasal 2 katakan, rancangan Tuhan adalah baik dan sempurna, boleh diterima untuk kita. Walaupun ini dicipta di surga, the Father's will, kehendak Allah Bapa itu. Oke? Mari kita lihat. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 dan ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. The things you like and the things you don't like. Dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah, hendaki Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam bahasa Melayu English. In everything give thanks to God. For this is the will of God concerning you and your life in Christ Jesus. Amen. Dan Efesus pasal 5 ayat 20 mengatakan begini. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kamu tidak pandai mengucap syukur kepada Tuhan, kamu akan mengundur dari Tuhan apabila kamu ada dalam kehendak Tuhan. The will of God is not comfortable. Kehendak Tuhan itu bukan senang. Sebab Tuhan akan pecahkan kamu. Dan Tuhan akan hancurkan kamu. Dan Dia akan reka kamu selaras, sewajah dengan rancangan Tuhan. Kalau tidak, kamu akan rosakkan rancangan Tuhan. Waktu kamu ada dalam kehendak Tuhan, itu adalah satu keadaan yang susah. Orang Kristen memang kata, kenapa saya seorang Kristen harus melalui keadaan begini buruk. Dengar sini ya. Waktu kamu ada dalam kehendak Tuhan, kasih karunia cukup untuk kamu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mengatakan begini berbunyi firman Tuhan.
kasih karunia cukuplah. Dalam kelemahan, kamu akan lihat kekuatan Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan akan pecahkan kamu, bukan rosa kamu, pecahkan kamu. Dan kamu akan dibentuk sekali lagi sewajar dengan rancangan Tuhan. Amin. Dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya melalui banyak kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan is not comfortable. Itu bukan senang. Okay? Tetapi itu adalah satu transition untuk kamu sampai ke rancangan Tuhan. Kamu sudah sampai ke rancangan Tuhan, kamu boleh bergembira dan beri kemuliaan kepada Tuhan. Sebab waktu kamu melalui kehendak Tuhan, kamu tidak rosak, kamu tidak hapuskan. Visi Tuhan, mimpi Tuhan, objektif Tuhan masih lagi dalam kamu, satu reality Tuhan. Amin. Kadang mungkin kamu melalui keadaan yang susah dalam pandemik ini. Terus mengucap syukur supaya kamu boleh sampai rancangan Tuhan. Ya, yang ketiga, mau habis sudah. Yang ketiga, mengucap syukur adalah, dengar sini. Setiap kali kita mengucap syukur, dalam kesakitan kita, dalam kesusahan kita, dalam kemiskinan kita, dalam tekanan kita, apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dari mulutmu jadi satu saluran untuk mujizat Tuhan. Sikap mengucap syukur dalam keadaan susah akan bangkitkan sikap iman dalam kehidupan kamu. Biasa beri contoh ya. Yohanes pasal 6 ayat 11. Dengar sini. 5.000 orang menanti-nanti supaya mereka haus dan lapar. Mungkin satu hari, sejauh malam mungkin, mereka tidak makan. Itu jadi tanggung jawab Yesus. Sebab mereka ikut Yesus, mereka dengar firman Dia. Dan Yesus hanya mempunyai 5 roti dan 5 loaves and how many fishes? 5 roti dan 2 ikan. Okay? Tetapi dia tidak putus asa. Dia buat begitu. Firman Tuhan mengatakan, dengar nih, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membahagi-bahagi kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dia buat dengan ikan-ikan itu. 5 loaves and 2 fish. Okay? Dan sebanyak yang mereka kehendaki. Dengar sini. Apa yang kurang, apa yang mustahil, apabila kamu ambil dan mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan jadi satu jalan raya untuk iman kamu, dan mukjizat akan terjadi. 2 ikan ini dan 5 roti ini lebih cukup untuk 5.000 orang yang sudah ada. Ini adalah satu saluran untuk mukjizat kamu. Ya, yang kedua, Yunus, dia di dalam perut ikan sudah 3 hari, ya, sebab dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, dengar sini, Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 10. Dia kata begini, ya, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doa kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesian-sian, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, katakan, dia sudah 2 hari, 2 malam sudah berdoa syafaat, berdoa permintaan, berdoa permohonan, dia sudah berdoa. Tetapi aku 3 hari sudah, tetapi aku, bukan kereta api, tetapi aku dengan mengucap syukur akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan aku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Apabila dia sudah mengucap syukur, ayat 10 mengatakan,
Maka itu sudah jadi satu saluran untuk pembebasan dia dalam kegelapan dia. Dan firman Tuhan katakan ayat 10. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Enus ke darat. Haleluya. Amin. Amin. Apabila kamu mengucap syukur dalam keadaan kamu, itu akan jadi satu saluran untuk mujizat kamu. Sebab sikap mengucap syukur adalah sikap iman. Amin. Yang keempat. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ya. Jawab Yesus. Yesus ada di rumah siapa? Mary dan Martha. Baru-baru ini Lazarus sudah mati. Terlambatlah Yesus 5 hari. Dan apabila dia sudah sampai, mereka kata terlambat. Dengan Tuhan tidak ada terlambat. Dia tetap, dia on time. Yesus jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkatkan batu. Ya. Lalu Yesus tidak berdoa supaya Tuhan akan berikan dia satu kuasa pembangkitan. Tidak, tapi dia kata begini. Yesus menedak ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Itulah doa dia. Apabila dia mengucap syukur kepada Bapa, roh kebangkitan turun dari surga dan masuk dalam kubur di mana Lazarus ada. Sebelum dia habis berdoa, dia sudah bangkit, mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengar aku. Haleluya. Itu jadi satu saluran untuk orang yang mati Lazarus dibangkitkan. Amin. Haleluya. Ya, dengar sini ya. Dan ini adalah satu penutup, saya ada 2 second ya. Dengar sini. Sebagai satu penutupan atau conclusion, ya. Kamu harus menantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kalau kamu tidak mempunyai satu sikap mengucap syukur kepada Tuhan, maknanya itu adalah langkah yang pertama. Kamu tidak mau memuliakan Tuhan. Langkah pertama kepada kamu yang mau sudah mengundur dalam hati dari Tuhan. Berdasar atas Roma pasal 1 ayat 21 dan 22. Mari kita berdoa sekarang. Bapa di surga, saya serahkan jemaat ini dalam tanganmu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ya, maju ke depan. Di mana-mana kamu ada, maju ke depan. Buat satu altar call ya. Bapa di surga, melalui iman saya berdoa Tuhan, mulai hari ini mereka akan batalkan sikap komplain, bersungut-sungut. Dan dalam segala hal berdasar atas Mazmur 104 dan berdasar atas 1 Tesalonika ayat 20, Kolose pasal 3 ayat 17, mereka akan senantiasa mengucap syukur kepada kamu Tuhan. Bukan mengucap syukur atas kanser atau kesakitan, tetapi mengucap syukur sebab Tuhan melalui kesakitan ini, melalui cabaran ini, Tuhan akan berikan kita satu jalan keluar Tuhan. Saya berdoa untuk setiap yang ada di sini. Tuhan, saya tidak tahu apalah tekanan mereka. Saya tidak tahu apa masalah mereka Tuhan. Tapi Tuhan memang pasti tahu. Sebelum kita berdoa berdasar atas Matius pasal 6 ayat 32 dan ayat 8. Tuhan Yesus mengatakan sebelum kita berdoa, Tuhan pasti sudah tahu keperluan kita. Dan dia sudah tahu keinginan hati kita. Saya serahkan mereka ini dalam tangan-Mu. Jamakan mereka Tuhan. Turunkan api-Mu dalam setiap yang ada di sini. Supaya mereka jadi juara menang jiwa Tuhan. Dan selalu mengucap syukur Tuhan. Apabila mereka mengucap syukur, mereka akan ada satu saluran untuk mujizat pembebasan, mujizat penghidupan yang baru Tuhan, mujizat penyembuhan Tuhan. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Pelayanan bahasa Malaysia ini akan lipat berganda-ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang Sabah, Sarawak, orang Indonesia akan menerima Kamu sebagai juru selamat Tuhan. Serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mulai hari ini kita buat satu keputusan. Intentionally Tuhan. Kita akan mengucap syukur dalam segala hal.
Dalam nama Yesus kita berdoa. Semua orang katakan amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Sam Surendran dan Pastor Alex untuk peluang ini. Tuhan berkati kamu. Kalau MCO sudah habis kita akan bersembang. Tuhan berkati. Immanuel Tuhan. Mari dengan tangan kita terangkat ke surga. Kita ucapkan syukur buat Allah kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau. Angkat tanganmu, katakan Immanuel Tuhan. Immanuel sekali lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Haleluya. Yes Lord, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, yes Lord, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari saudara, di dalam kesesakan kita, Tuhan sudah membuka jalan buat saudara dan saya. Dan kuncinya itu saudaraku adalah dengan mengucap syukur. Mari saudara, belum menerima kesembuhan saudara. Saudara mungkin dalam pergumulan, dalam ekonomi saudara yang terikat. Saudara mungkin di dalam satu pergumulan di mana saudara merasakan seperti selama ini yang saudara doakan masih belum terjawab. Mari di mana saudara berada di rumahmu, saudaraku di kamarmu, saudaraku. Mungkin saudara sedang membawa mobil saudara di dalam kereta saudara. Atau saudara mungkin di tempat kerja saudara. Mari angkat tangan, katakan, Tuhan, aku mau belajar bersyukur di depan-Mu Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur Bapa. Mari dengan tangan terangkat. Haleluya. Mari dengan tangan terangkat kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan, saudara. Di mana saja kau berada, ucapkan syukur-Mu. Haleluya. Ucapkan syukur-Mu.
syukurmu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Yeah. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur bagimu. Ku bersyukur bagimu. Oh Tuhan, ku bersyukur dalam-Mu. Syukur dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur bagimu. Haleluya. Ku bersyukur di dalam-Mu Tuhan. So ku bersyukur. Ku bersyukur. Dengan tangan terangkat, haleluya. Dalam saudara bersyukur, ada kuasa mengalir. 5 roti 2 ikan berganda pada waktu bersyukur. Ekonomimu berganda saudara hari ini. Lazarus bangkit dari kubur pada waktu Yesus mengucap syukur. Pada saat itu ada terombosan, ada pelepasan, ada kebangkitan. Sedang saudara bersyukur, ayo. Yes, sedang terjadi di rumahmu. Sedang terjadi saat ini saudara. Harabosyontoloboriasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Somborotoro la bakaria sotoro lo bokorias. Romutolo kantara la bakuria sotoro lo bokarias. Rentoro lo bokorias siti de la bakarela. Saya boleh melihat ada orang yang ada masalah di dalam kaki kamu. Ada luka yang terjadi untuk beberapa minggu dan kamu masih berjalan dengan perasaan ataupun dengan kondisi yang sangat sakit pada saat ini juga. Ada di antara kita di sini yang di bawah telapak kakimu. Tiap kali kamu berjalan, tiap kali kamu berdiri lama, kamu mulai merasa seperti paku yang menusuk bagian bawah kaki kamu. Telapak kaki saudara, Allah sedang sembuhkan kamu. Saudara tidak perlu berkata, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Just ucap syukur saudaraku. Ucap syukur pada saat ini. Saudara yang sedang mengalami sakit kanser. Saudara yang mengalami sakit kanker pada waktu ini. Saudara yang mengalami sakit darah tinggi. Saudara yang mengalami sakit diabetes saudaraku. Pada saat ini juga. Oh, angkat tanganmu. Ucapkan syukur. Terjadi di saat ini. Yes Lord. Yes Lord. Shandarara barolo boro shakara la barolo boriase kedele. Remotion de la barion solo boriase kedela bakaha.
Remo shokoro boria seberian sedela bakahara. Ora masora la marian soro boria sedela bakahara sedela. Hera mason darala barian soro boria sedela darala bakahara. Sembuh Bapa. Sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Shadala baradolo boria sedela bakahara. Sembuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kali terakhir dengan tangan kita terangkat ke surga. Sama-sama kita katakan Immanuel Tuhan. Karena Dia berserta kamu. Haleluya. Katakan Immanuel. Immanuel. Engkau Allah bersertaku. Sekali lagi Immanuel. 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 Engkau bersertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah bersertaku. Engkau Allah bersertaku. Dia berserta saudara. Engkau Allah bersertaku. Haleluya Bapa. Kami mengakhiri kebaktian dengan syukur pada hari ini. Kami akan melihat mujizatnya, pelepasannya, kemerdekaannya, terombosannya, pemulihannya Bapa terjadi bagi orang yang belajar bersyukur di depan-Mu. Berkat Allah Bapa turun saat ini, berkat Roh Kudus turun saat ini, berkat Anak Allah Yesus Kristus turun atas-Mu saat ini. Sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya di dalam Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara yang masih lagi mau didoakan secara pribadi, saudara boleh masuk ke dalam Zoom seperti yang saudara tahu. Untuk koneksi Zoom-nya ditunjukkan di dalam screen. Saudara boleh ikut dan di sana ada penatua dan pastor yang mendoakan buat saudara. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah terus dan selamat juga saudara enjoy hari Minggu, harinya Tuhan ini bersama family dan juga saudara bersama teman-teman. Ya, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara, belajarlah kita bersyukur dan menikmati semuanya. God bless saudara, kita bertemu lagi. Thank you, terima kasih.